Selamat siang para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. Menarik memang begitu kan ya, diserang 5 kubu ya. Tahun dari 2024 PDIP dan Ganjar akan tenggelam. Benarkah seperti itu begitu? Ini tulisan-tulisan menarik begitu kan ya. Setelah melihat bahwa kader PDIP di internalnya sudah ada kubu-kubuan begitu ya. Melihat bahwa Effendi Simbolon terus kemudian ya Budiman Sujatmiko di situ ya seolah-olah ya bertemu dengan Pak Prabowo begitu. Apa urgensinya kan bisa seperti itu begitu kan. Melihat dari internal ini bisa saja bisa pecah begitu kan ya. Di balik ini semua begitu berarti ada sesuatu yang kemudian Pak Jokowi melihat bahwa wah PDIP kalau diteruskan gimana begitu ya. Bahkan bisa saja itu tenggelam begitu kan. Ya, ini dari dari kritikan-kritikan dari netizen begitu. Tapi sebelumnya saya bacakan terlebih dahulu beritanya, komentar-komentarnya seperti ini. Ini komentar-komentarnya ya, diserang 5 kubu tahun di 2024 PDIP dan Ganjar akan tenggelam. Benarkah seperti itu begitu? Masya Allah ya. 2020 say no to PDIP dan konconya dan pro status quo. Buat apa ada pilpres kalau cuma nurusin partai rezim? Betul begitu ya. Silakan tenggelam bagi partai manapun yang anggotanya tidak bekerja untuk rakyat. Betul, saya setuju dengan pendapat itu begitu ya. Itu ya gue harapkan. Bahkan Bu Susi jadi bicara ya juga bicara tenggelamkan di 2024. Jadi artinya apa? Artinya selama ini bisa saja kepercayaan masyarakat hari ini sudah tidak begitu percaya terhadap Pak Ganjar dan PDIP begitu ya. Karena di internal sendiri sudah seperti itu. Di satu sisi begitu kan Pak Jokowi sebagai petugas partai ya, yang kemudian banyak angka korupsi yang merajalela di hari ini begitu kan. Biji nikel sudah ditemukan siapa yang korupsi di situ begitu. Ada intervensi sana sini, bisa saja itu terjadi begitu. Bayangkan begitu ya. Kalau hukum itu dibuat untuk memukul lawan, ya bisa saja seperti ini begitu. Doa yang bagus ya, yakin dan tenggelam ya sama buzzer-buzzernya ya. Yang kita lawan itu adalah kebodohan begitu ya. Yang kita lawan itu adalah ketidakadilan. Yang kita lawan itu adalah kemiskinan, kata Pak Surya Paloh begitu ya. Pokoknya no PDIP. Ini kan sudah jelas dari netizen di situ begitu ya. Banyak sekali pro dan kontra begitu ya. Amin ya. PDIP adalah partai ya. Terus kemudian ini persiapan saat pemilu di 2004 cukup ingat pose ini. Ya Harun Masiku sampai sekarang tidak ditangkap-tangkap ngapain begitu ya. Tenggelamkan suaranya pasti tetap ya di atas Partai Umat sama PKS tetap 2 digit lah. Ini banyak sekali kritikan-kritikan dari netizen begitu kan. Artinya apa? Artinya selama ini bisa saja Pak Ganjar itu nyungsep begitu kan. Ya elektabilitasnya masih stagnan seperti ini begitu kan. Lembaga survei ya tergantung siapa sponsornya mereka begitu. Pada hakikatnya ya ya masyarakat sudah paham hari ini. Saya hanya tertawa begitu kan ya. Melihat situasi dan kondisi hari ini bahwa persoalan politik hari ini begitu ya. Ya, ada saatnya menjadi kawan, ada saatnya menjadi lawan. Saya kira seperti itu begitu. Tapi yang namanya proses dalam demokrasi itu kan ya sah-sah aja berspekulasi apapun begitu ya. Tapi ingat, inilah negara demokrasi begitu. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu ya beritanya seperti ini. Ini beritanya diserang 5 kubu tahun di 2024 PDIP dan Ganjar akan tenggelam. Benarkah seperti itu begitu? Bisa saja terjadi begitu kan. Ini menarik begitu kan, ditulis oleh Solihin ya, pemerhati sosial dan politik. Ini bagus begitu ya. Akibat arogansi, kesombongan dan kesewenang-wenangnya PDIP bakal segera berakhir dan menerima karmanya. Ya, selama 2 kali periode pemilu di 2014-2019 PDIP terus unggul menjadi partai pemenang. Namun sayang semua itu bukan membawa kebaikan bagi bangsa dan negara, tapi telah disalahgunakan PDIP ya. Disalahgunakan. PDIP telah bertindak arogan, sombong, sewenang-wenang dan menyalahgunakan kekuasaan. Sama apa yang disampaikan oleh si Ade Armando begitu kan ya. Mereka tidak sadar bahwa setiap ucapan, setiap tindakan, setiap langkah, setiap kebijakan selalu direkam oleh rakyat.
PDIP selama ini telah menyakiti rakyat sehingga rakyat bukan saja telah merekam, tetapi telah berubah menjadi gumpalan-gumpulan kemarahan dan kebencian. Bisa saja seperti itu begitu. Bayangkan begitu ya. Karena artinya apa? Artinya selama ini saya masih setuju apa yang disampaikan Ade Armando begitu. Arogansi dan dan kesombongan bisa saja menjerumuskan pribadi partai PDIP itu sendiri begitu ya. Ya, maka lihat dari persoalan-persoalan politik hari ini begitu ya. Kenapa hari ini begitu ya? Seolah-olah partai PDIP sekarang kalau kita melihat ada suatu kubu begitu, ada dua kubu begitu ya. Kubu Puan bisa saja seperti itu, bisa kubu Ganjar seolah-olah tidak solid begitu ya. Di tangan PDIP negara ini mau dibawa ke paham ya apa begitu. Mulai dari pembentukan undang-undang HIP ya dan undang-undang BRIN ya, Pancasila jadi Trisila ya. Bahkan saat ini PDIP diambang kehancuran ya. Pencapresan Ganjar menyempurnakan proses kehancuran itu. Silahkan ya, tengok semua kandang banteng ya di seluruh negeri. Sekarang telah berubah menjadi posko-posko relawan Anies, termasuk di Jawa Tengah, Jawa Timur, Yogyakarta, Papua yang masih diklaim mendukung PDIP dan Ganjar. Sekarang sudah jadi rumah-rumah relawan Anies Baswedan. Bahkan ya, paling tidak ada 5 kekuatan yang menggembosi suara PDIP. Pertama, dari kader PDIP sendiri. Begitu PDIP mengusung Ganjar, banyak kader PDIP yang membelot. Ada yang berani secara terang-terangan seperti Gibran dan Effendi Simbolon. Banyak pula yang kasak kusuk di belakang mereka begitu ya. Kedua, ya, dari partai pendukung PDIP di seluruh Indonesia. Daerah-daerah yang semula merah pendukung PDIP sekarang sudah banyak berubah haluan, ya. Bukan berdasar survei pesanan yang selalu mengunggulkan Ganjar dan PDIP. Tetapi secara real di lapangan, terutama setiap kunjungan Ganjar dimanapun selalu sepi. Tidak ada sambutan dari pendukung PDIP, kecuali hadirin beberapa pengurus saja. Artinya bisa kelihatan sekarang begitu kan, ya. Walaupun berbagai apapun kepala desa yang dimainkan begitu kan, kepala desa diajak bertemu dan sebagainya begitu, tapi hati rakyat begitu kan. Kepala desa juga dipilih oleh rakyat begitu kan. Ini kepala desa kalau ikut masalah ini kan seolah-olah tidak netral di situ begitu. Jadi artinya apa? Artinya selama ini bisa saja ya yang selama ini yang diungkap oleh Solihin itu bisa saja benar begitu ya. Bahkan ketiga, Jokowi dan kubunya ya ini. Pendukung Jokowi selama ini bersama dengan menjadi mendukung PDIP. Sekarang sudah berubah haluan menjadi pendukung Prabowo atau sebagainya, malah menjadi pendukung Anies Baswedan. Ya, karena tidak kemampuan di sana begitu kan, ya, jabatan yang diperebutkan begitu ya. Terus kemudian ada marah-marahan di situ, tidak dapat jabatan ya, merasa memberikan kontribusi besar begitu kan, tapi ujung-ujungnya tidak diberikan jabatan. Ya, bisa saja seperti itu begitu. Keempat, dari kubu oposisi yaitu pendukung Nasdem, Demokrat, dan PKS. Dengan gencarnya kunjungan Anies ke berbagai daerah yang sangat masif ya, para pendukung PDIP telah banyak yang beralih ke Partai Koalisi Perubahan. Bahkan ya, kelima ya, dari rakyat, TNI, dan umat Islam. Rakyat yang berakal sehat ya telah berbondong-bondong meninggalkan PDIP dan menjadi pendukung Anies Baswedan. Kaum buruh, petani, nelayan, pengusaha, UMKM, dan para wong cilik rame-rame mendukung Anies Baswedan ya. Ganjar ora payu ya. Demikian juga para purnawirawan TNI dan umat Islam yang tersakiti oleh ucapan dan tindakan dan kebijakan Ibu Megawati yang terlalu pro-komunis. Tahun di 2024 PDIP diambang kehancuran terutama setelah mencapreskan Ganjar yang penuh masalah dan zero prestasi. Lengkap sudah ya jalan menuju kehancuran. Dalam situasi hal ini begitu kan, di mana elektabilitas Ganjar di bawah 20% ya, para cukong oligarki Taipan tidak akan berani ambil risiko kekalahan itu. Sudah saatnya PDIP tenggelamkan dan kebenaran yang menang. Ya, ini dikutip dari tulisan-tulisan yang menarik begitu ya dari Solihin ini. Tapi saya rasa perkembangan politik hari ini sangat dinamis begitu. Bisa saja PDIP itu berkuasa lagi di satu sisi begitu kan. Bisa saja sebagai gimmick saja begitu kan. Karena tahu sendiri bahwa bagaimana strategi politik dari PDIP itu sendiri begitu kan. Tetapi saya yakinnya bahwa Pak Ganjar akan nyungsep begitu ya. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.